80 dan nggak ada orang, jadi enjoyable nyupirnya. Bisa sih kayaknya. Buat loncat-loncat kayaknya. Dingin tapi nggak dingin banget. Bisa lah ini. Tapi ternyata airnya air asin, salt water. Jadi kalau berenang nggak enak, nanti lengket di jalan. Jadi nggak jadilah, nggak usah berenang. Soalnya kalau misalnya danau-danau di Swiss, di Austria, berenang tuh kan fresh water. Jadi beneran setelah berenang fresh rasanya. Nggak perlu mandi lagi juga udah tinggal pakai baju, tinggal andukan. Seger. Tapi kalau gini ntar malah lengket, jadi nggak enak di jalan. Jadi kita berhenti bentar, terus cabut lagi. Oke, karena nggak jadi berenang, kita lanjut lagi lewat rally stage ini. Balik lagi ke aspal. Sekarang kita balik lagi ke jalan E134, ke jalan rayanya, buat lanjutin perjalanan ke arah naik. Buat lanjutin perjalanan ke arah Stavanger. Tapi naiknya lumayan curam nih. Oke, gua kira kita ke kanan langsung. Ya, di belakang truk besar, di belakang van, jadi pelan deh. Lagi OTW, kita sekarang lewat kayak kota kecil namanya Åland. Di situ ada oil rig tuh, Norway banget, karena Norway kan banyak drilling activity di daerah kutub utara. Kaget juga ada oil rig di tempat kayak gini. Ålandnya ini Åland yang pom bensin bukan sih? Itu bukan Orland. Åland ya? Iya, Åland sih, bener-bener. Jadi Norway negara yang super kaya karena mereka punya banyak minyak. Tapi mereka langsung investasiin balik uang-uang dari profit minyak itu buat bangun negaranya. Sekarang mereka punya sovereign wealth fund yang besar banget asetnya. Terus mereka ngasih subsidi banyak buat mobil listrik. Jadi walaupun minyaknya banyak, orang-orangnya pada beli mobil listrik. Chargernya ada di mana-mana. Jadi nggak perlu takut kalau road trip ke antah berantah pakai mobil listrik di Norway. Bakal cari charger juga gampang. Besar banget sih itu. Belum pernah lihat oil rig. Lihat rumah-rumahnya sekecil itu, oil rignya gede banget. Dikit lagi. Kita sekarang udah keluar dari bagian Norway yang berbatu-batu tadi. Sekarang permukaan tanahnya lebih kayak di Central Europe, kayak di Prancis, di Belgium. Pohon-pohon, perkebunan, terus ada pohon pinus banyak. Kalau misalnya gue turunin di sini nggak bakal bisa bedain apakah ini di Norway atau di Central Europe. Di Jerman Selatan juga banyak daerah yang bentuknya kayak gini. Ini kita ke kanan. Jadi kita lihat nih jalan RV 513 apakah worth it buat dilewatin atau enggak. Jadi lumayan
lumayan seru juga jalanannya, ngelewatin hutan-hutan pinus. Tapi jalanan kayak gini di daerah Italia juga ada, di Jerman juga ada. Tapi oke lah, lebih fun daripada ngelewatin jalan E134. Jalannya kayaknya cocok buat stage rally ini. Sempit. Nggak ada rumah. Nggak ada rumah. Nggak ada rumah apa maksud lo? Biar kalau nabrak nggak ngerusakin rumah orang. Iya betul. Kalau nabrak langsung ke lapangan. Speed limitnya 80 dan nggak ada orang. Jadi enjoyable nyupirnya. Wah, lumayan blind spot juga ya. Iya itu lumayan besar lagi mobilnya. Sekitar 4,5 kilo lagi jalan kayak gini. Semoga nggak ketemu orang lagi. Kosong. Belok-belok asik nih. Irit juga sih ini mobil. Pakai jalan kayak gitu, gasnya nggak pol banget tapi lumayan pol. Tapi masih 5,9 liter per 100 km. Jadi sekitar 16 km per liter. Oke, kita harus pelan-pelan. Kayaknya bentar lagi bakal masuk pemukiman. Jadi perairannya makin besar-besar dan kita udah makin dekat ke laut. Kita belok di jembatan yang depan. Sekarang di jalan 515, RV 515. Kita perlu 11 km sampai balik lagi ke jalan E134. Kayaknya sih jalannya mirip-mirip kayak tadi ya. Belok-belok ngelewatin hutan pinus. Jadi mungkin nggak terlalu banyak yang bisa dilihat. Ternyata jalan RV 515 sedikit beda, nggak terlalu banyak lewatin hutan pinus. Dan ada view danau, ada view fjordnya sedikit-sedikit. Dan jalannya lebih besar. Tapi bentar lagi kita bakal nyatu lagi sama jalan E134. Dan udah 13 menit lagi sebelum kita nyampe ke Geopark yang mau kita datengin. Semoga kita bisa lihat view yang bagus di Geoparknya. Waktu di Iceland sih bagus gua ke Geopark. Tapi sayang waktu itu badai salju, jadi nggak bisa lama-lama di luar karena kedinginan. Semoga di sini bisa lihat view yang bagus, bisa istirahat juga di sana, makan-makan snack. Oh itu tukang sampah Norway. Berapa kira-kira gaji tukang sampah di Norway, Sal? 4.000 sih. Coba cari tahu. Per tahunnya lah, per tahunnya berapa? 50.000. 50.000 per tahun. Gede banget Buat tukang sampah. buat tukang sampah di Norway. 800 juta per tahun sebelum pajak. Anggap pajaknya 20%. Jadi masih dapat 640 juta. 50 juta lebih masih. Oke, lanjut ke E134. Sebenarnya kalau ke Stavanger, ke Stavanger sisi satunya lagi. Tapi kita mau lihat
geopark ini, jadi kita melipir ke atas sedikit.